Kisah perempuan berdosa di kitab Lukas 7. Saudara, ini selalu menyentuh hati saya dan saya menyebutkan ini air mata yang mengubah takdir. Saudara, kasih Yesus mengubah air mata kita. Air mata kehinaan itu menjadi aliran pemulihan dan pengampunan. Air mata perempuan, siapapun, air mata kita tidak pernah ditolak oleh surga. Lukas 7:38. Sambil menangis, perempuan berdosa berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya. Saudara, air mata yang diabaikan dunia, percayalah, selalu dihargai surga. Dunia hanya melihat air mata sebagai kelemahan. Tapi tahukah Anda, Yesus melihatnya sebagai bahasa hati yang paling jujur. Kau mengerti bahasa tetesan air mata. Saudara, Mazmur 56 ayat 9 berkata, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Saudara, menangis di kaki Yesus adalah tindakan iman, bukan kelemahan. Seperti perempuan ini datang bukan dengan argumen, tapi dia datang dengan air mata yang tulus. Seperti dikatakan di Yesaya 42 ayat 3, bulu yang patah terkulai tidak akan kau patahkan. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Saudara, dari air mata kita ini bisa menjadi keselamatan dan damai. Air mata menjadi awal dari perubahan hidup perempuan berdosa ini. Dan demikian juga kita. Lukas 7:50. Imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat, kata Yesus. Tangisan perempuan ini membawa pemulihan, penyembuhan. Seperti anak kecil yang jatuh dan menangis. Dia tidak butuh penjelasan. Dia hanya ingin dipeluk. Seperti itulah perempuan ini. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menangis. Dan Tuhan memeluknya. Saudara, mungkin ada satu peristiwa yang masih tetap membuatmu menangis. Bawa itu dalam doa, lalu percayakan kepada Tuhan. Doakan setiap orang yang kau tahu juga saat ini sedang menangis dalam sunyi. Tahukah Anda, ketika kasih itu lebih kuat dari label. Perempuan berdosa ini sudah di label perempuan dan berdosa. Tapi kasih Tuhan lebih kuat. Label dunia bukan akhir dari ceritamu. Dalam Yesus, kasih akan menggantikan stigma dan pengampunan mengalahkan aib. Saudara, Lukas 7:39. Tentu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Tentu ia tahu. Semua orang hanya menghakimi Yesus karena dia dekat dengan orang berdosa. Mungkin demikian yang Anda rasakan. Dunia ini, sekitar Anda selalu memberi dengan cepat label. Tapi percayalah, Tuhan selalu memberi identitas baru. Perempuan yang berdosa ini dilihat Yesus lebih dalam. Yesaya 62 ayat 2-4. Engkau akan disebut dengan nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Label bisa membuat menempel lama, tapi kasih Allah menghapusnya seketika. Dunia bisa ingat dosamu, tapi Yesus ingat nama imanmu. Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Dari aib akan dipakai jadi alat kesaksian. Ia keluar dari rumah itu sebagai simbol kasih karunia Tuhan. Seperti firman-Nya di Mazmur 40:3, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Banyak orang melihatnya dan percaya pada Tuhan. Tuhan juga memanggil kita. Dia menyebut kita bukan dari masa lalu, tapi dari anugerah-Nya. Dengar, dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Saudara, bayangkan sebuah gelas bertuliskan kotor, lalu diisi air bersih dan dituangkan terus-menerus hingga tulisan kotor memudar dan lenyap. Seperti itulah kasih karunia yang gak pantas kita terima. Saudara, pertanyaan, mungkin ada label yang sering menjeratmu secara batin. Saat ini saya mengundang Anda menulis ulang identitasmu menurut firman Tuhan, bukan label dunia ini. Bagikan mungkin ada orang yang Tuhan ingatkan untuk kau sentuh, agar yang lain juga tahu ada identitas baru yang Tuhan kasih oleh kasih-Nya. Dan doakan mereka. Saudara, perempuan ini dipeluk sebelum dijelaskan. Kita pun akan merasakan pelukan Tuhan tanpa perlu penjelasan saat kita datang padanya. Karena Yesus tidak menunggu kita rapi, suci, atau sempurna.
lalu memeluk kita. Dia memeluk sebelum kita mengucap sepatah kata, karena kasihnya tidak perlu klarifikasi, kasihnya sudah lebih dulu dari klarifikasi dosa kita. Saudara, dalam Lukas 7 ayat 44-46 kontras antara tindakan perempuan dan dinginnya sambutan Simon. Saudara, dunia menuntut penjelasan, tapi Tuhan menawarkan pelukan. Simon ingin Yesus menolak perempuan berdosa ini, tapi justru Yesus membela dan menerimanya. Yesaya 30 ayat 18, sebab Tuhan menantikan saat hendak menunjukkan kasih-Nya. Saudara, tindakan kita tidak menyentuh Tuhan lebih dalam daripada hati kita. Perempuan ini tidak sempurna, tapi jujur. Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Saudara, kasih Kristus menjadikan kita layak sebelum dunia menganggap kita layak. Ia pergi dengan damai bukan karena membela diri, tetapi karena dipeluk lebih dulu. Lukas 7 ayat 50, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, kasih Tuhan yang sempurna sedang menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan menyambut bahkan saat kita belum mengerti segalanya. Saudara, ini seperti anak yang lari ketakutan karena mengira akan dimarahi karena memecahkan sesuatu, tetapi Bapa yang baik itu akan memeluknya lebih dulu sebelum berbicara atau mendisiplinnya. Itulah gambaran kasih Tuhan. Mungkin Anda perlu menulis dalam hidup ini apa yang belum rapi yang ingin kau bawa kepada Tuhan dan berdoalah, Tuhan, peluk aku dalam kekacauan. Tuhan, peluk aku sebentar saja, bahkan bukan sebentar. Tuhan ingin terus memeluk kita, tapi juga mendisiplin kita. Saudara, saya mengundang Anda untuk saling mendoakan tanpa bertanya, tanpa menghakimi. Seperti Yesus yang menyambut dulu, baru memulihkan. Kasih Kristus bukan hadiah atas kesempurnaan. Kasih Kristus adalah rumah bagi yang tersesat. Rumah bagi air mata, luka, label, dan kisah-kisah yang belum selesai. Air mata yang menyembuhkan. Inilah ketika luka kita disentuh oleh kasih Tuhan. Saudara, mungkin Anda merasa tidak layak, dihantui masa lalu, terjebak, luka, ditatap dengan penilaian yang tajam oleh sekitarmu. Saudara, hari ini kita belajar dari perempuan berdosa ini yang tidak kita ketahui namanya, tapi dia datang membawa air mata dan minyak wangi. Dan ia ditemukan bukan penghukuman, tapi dia menemukan kasih yang menyembuhkan. Ini terjadi di rumah Farisi bernama Simon yang mengundang Yesus makan malam. Namun bukan untuk menghormati, melainkan mungkin untuk menguji Yesus. Di tengah perjamuan yang tidak sopan dan eksklusif itu, masuk perempuan dengan reputasi rusak, tidak diundang, hanya membawa air mata dan kasih yang terdalam. Kisah ini adalah kisah setiap kita yang ingin kembali kepada Tuhan. Tapi sekalipun kita takut ditolak, datanglah. Ini bukan hanya tentang perempuan berdosa ini, tapi ini tentang kita semua. Dan puji Tuhan, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang menolak. Dia selalu menyambut dan selalu memulihkan, menyembuhkan. Air mata adalah doa yang tidak bersuara. Seperti perempuan ini, dia menangis di belakang Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air mata. Air mata perempuan ini bukan sekedar ekspresi emosional, tapi ini pertobatan yang dalam, dan dalam tangisnya ada penyesalan, kerinduan, dan pengakuan yang mendalam. Seperti bila kita membawa beban masa lalu, kegagalan, kehancuran, baik itu relasi, pelecehan, atau keputusan yang keliru. Kita bisa datang ke altar Tuhan bukan dengan kata-kata. Sekalipun dengan hanya air mata, Tuhan mengerti bahasa air mata kita. Pasti Tuhan akan menjawab doa yang tidak bersuara itu. Jadi jangan takut menangis di hadapan Tuhan. Di balik tangisan kita pasti ada pemulihan. Seperti perempuan ini. Bukan dimulai dari kekuatan, tapi dari kejujuran akan luka yang ada di dalam dirinya. Air mata yang jatuh di kaki Yesus akan menjadi benih penyembuhan yang ditanam dalam kasih.
Kasih yang terbesar lahir dari pengampunan yang terbesar. Seperti perempuan ini diselamatkan karena kasihnya, sehingga dia mengasihi karena dia lebih dulu dikasihi, diampuni oleh anugerah Tuhan. Yesus menunjukkan bahwa bukan moralitas lahiriah yang menyelamatkan, tapi tanggapan hati yang berserah pada kasih karunia. Hati yang paling hancur